Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattahid waladan, walam yakul lahu syarikun fi mulk, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Sa'roni, Pak Ustadz Sa'roni yang saya hormati, para peserta ngaji online Syarikat Islam Politik yang saya hormati, dan bagi mereka-mereka yang nanti juga akan mendownload rekaman dari pengajian ini juga, saya sapa yang saya hormati. Semoga kita semua di dalam program ngaji online ini selalu dalam berkah Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Ngaji pada kali ini tetap temanya yaitu tema tentang syariat Islam siasi. Syariat Islam siasi. Syariat Islam yang terkait dengan masalah kehidupan sosial politik. Di dalam tuntunan Islam itu kita mempunyai bermacam-macam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tuntunan keimanan, tuntunan mengenai masalah ibadah mahdhah, tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, tuntunan dalam kehidupan berkeluarga, dan di dalam tuntunan itu juga ada tuntunan yang terkait dengan masalah kehidupan kita terkait dengan kepemimpinan di dalam masyarakat yang plural. Itu yang kita dalami dengan melihat langsung sumber dari Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Ustadz Sa'roni bisa bersama kita selalu. Kita sudah yang berapa ini Pak Sa'roni? Ke-15 nih. Ini adalah ngaji yang ke-15. Kita memetik ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan syariat siasi ini. Dan kita sudah membaca ayat Al-Quran yang terkait dengan surat Al-Maidah ayat 49 sampai 57, surat An-Nisa ayat 135 sampai 147, kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai 9, dan alhamdulillah kita masuk pada surat yang berikutnya, yang sekarang ini kita mulai, yaitu surat Al-Munafikun. Surat yang ke-63. Al-Munafikun ini termasuk surat yang tidak panjang, hanya 11. Jadi seperti surat Ad-Duha juga 11. Dan kita akan baca masalah surat Al-Munafikun ini ayat demi ayat oleh surat Sa'roni, Ustadz Sa'roni, dengan tartil sesuai dengan tajwid. Selalu saya ingatkan saudara sekalian, mari kita biasakan berislam itu dengan benar. Salah satu berislam yang benar itu kalau membaca Al-Quran sesuai dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah, yang dibacakan antara lain oleh malaikat Jibril. Dan tidak boleh wahyu itu seenaknya kita baca dengan cara kita, dengan langgam ini, langgam itu yang merusak tata bahasa dan merusak tajwid. Sehingga itu bukan wahyu yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin membaca sesuai dengan tajwid, dengan secara tartil, dan Ustadz Sa'roni nanti juga akan memberikan kepada kita caranya membaca yang tartil. Saudara sekalian, saya ingin catatkan sebentar. Kalau saudara lihat di dalam statistik di Al-Quran,
ada beberapa kategori. Kategori yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran itu kategori kafirin. Kalau saudara lihat orang-orang kafir, dalam Al-Quran itu saudara akan bisa temukan itu sekitar 300, kurang sedikit. Allah menuliskan tentang masalah orang-orang kafir ini sekitar hampir 300. Nah, tahapan level yang kedua yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin itu sekitar 90-an. 90 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, yang ketiga itu adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu disebutkan oleh Al-Quran sekitar 50-an. Antara 50 sama 60 kali. Justru yang Muslim ini sangat sedikit. Hanya sekitar 30 bahkan kurang. Penyebutan Muslim itu hanya sekitar. Munafik itu sekitar, tadi itu saya katakan, sampai sekitar 50-an. Tapi memang yang terbanyak adalah orang kafir. Orang kafir itu hampir 300 kali. Sedangkan yang lain, mutakin dan seterusnya, whatever, lah, itu sangat-sangat sedikit. Jadi, saudara, itu sebelumnya kita sekarang harus banyak bicara tentang masalah orang kafir, ya, orang mukmin, dan orang munafik. Itu sebetulnya inti dari kehidupan kita yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, kategorisasi dan cara kita harusnya bersikap. Baiklah saudara sekalian, mari kita dengarkan bersama sekarang. Kita mulai dengan pembacaan secara tartil ayat 1 sampai 11. Nanti dibaca oleh Ustaz Sa'roni, kemudian setelah itu oleh Ustaz Sa'roni ditafsiri ayat demi ayat. Dan seperti yang biasa saya kira kita tahu, kita sambil belajar tajwid sedikit banyak. Kalau ada yang bertanya ya boleh. Kita juga belajar mengenai nahwu sorof. Kalau ada yang bertanya juga silakan. Dan untuk terkait dengan nahwu sorof ini, Ustaz Sa'roni biasanya memberikan arti per kata dari suatu ayat. Ya, karena kata itu bisa bervariasi, apakah itu masuk sebagai huruf atau masuk dari sebagai isim atau masuk dalam kategori fi'il, itu pun dengan beberapa catatan, apakah itu termasuk ada wazannya, apakah itu ada variasi-variasi yang lain yang membuat kita harus menjadi lebih mengerti. Itu antara mungkin nanti juga disinggung oleh Ustaz Sa'roni, baru kemudian tafsir keseluruhan makna dari suatu ayat dan juga diberikan pendapat-pendapat ulama mengenai alternatif tafsir. Saya kira demikian saudara sekalian pengantar saya. Kita seperti biasa sampai diusahakan lebih kurang sampai jam 10. Insya Allah cukup memadai. Ada diskusi sebelumnya. Saya kira demikian pengantar saya untuk ngaji pada hari ini. Tafadhol Ustaz Sa'roni untuk memulai pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan sampai berubah lagi lah. Ini bagus ini sudah. Karena rekaman itu nanti ada dan saudara yang kehilangan atau tidak mendapatkan kesempatan waktu ikut ngaji pada sebelumnya bisa lihat dari rekaman YouTube channel Syarikat Islam Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiq thalatha idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza u'tumina khana. Amma ba'd, alhamdulillah sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, termasuk Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang. Semoga aja yang umur panjang barokah, senantiasa diberi kemudahan, kelancaran untuk beribadah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kami hanya membacakan saja ya surat Al-Munafikun beserta mungkin artinya dan sedikit uraian mungkin yang bisa saya tampilkan di sini, dan selebihnya monggo kita mungkin ada masukan, ada perbaikan, ada apa yang kurang, monggo kita bicarakan bersama-sama. Akan kita bacakan surah Al-Munafikun ayat 1 sampai ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي
يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi sudah kami bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sini ada, sebelum kita bahas tentang beberapa ayat, ya, ada beberapa yakni hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dalam hadis ini dijelaskan qala Sa'd bin Ubadah. Jadi Sa'd bin Ubadah suatu saat di sini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ufu anhu." Wahai Rasulullah, maafkan dia. Jadi Sa'd bin Ubadah ini menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maafkan dia ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini orang-orang orang munafik yang ada pada masa Rasulullah ketika Rasulullah berada di Madinah ketika itu. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini pada awalnya, sebagaimana dalam hadis ini dijelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari, wasfah anhu, maafkanlah dia, berilah kelapangan kepada dia, gitu ya. Fawalladzi anzala 'alaikal kitab, demi zat yang telah menurunkan kitab kepada Anda. Laqad ja'allahu bil haqqi, sungguh telah datang kepada Anda nilai-nilai kebenaran, alladzi anzala 'alaika, yaitu yang telah diturunkan kepada engkau. Laqad istalaha ahlu hadhil bahirah ala ayyutawajjuhu fayu'assibuhu bil isabah falamma aballahu dzalika bil haqqi alladzi a'taqallahu sariqa bidzalika. Jadi begitu Rasulullah datang, yakni ketika Rasulullah hijrah menuju ke Madinah, sebelumnya ada penduduk di Madinah di situ yang mereka semuanya bersepakat sebenarnya akan memilih, akan mengangkat seorang raja, dan yang akan diangkat itu sebenarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, gitu ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya dia akan diangkat menjadi raja karena kepandaian dalam berbicara, mungkin termasuk kekayaannya, karena mungkin kekuatan untuk berperang macam-macam, dan dia termasuk salah satu tokoh yang sempat bisa untuk peperangan antara Aus dan Khazraj, gitu ya. Dia termasuk salah satu yang bisa mendamaikan suatu saat, gitu ya. Namun karena datang Rasulullah Muhammad SAW, alladzi a'taqallahu, maka karena ternyata Rasulullah Muhammad SAW datang, sehingga itulah yang terjadi. Maka orang-orang Madinah akhirnya mereka mulai condong kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu condong kepada Rasulullah Muhammad SAW itu, maka sosok yang semula jago dari orang-orang Madinah dan merasa bangga si Abdullah bin Ubay tadi akan menjadi pemimpin pada waktu itu, akhirnya sudah mulai pudar. Nah, begitu pudar itulah makanya sariqa bidzalika fadzalika fa'ala bihi ma ra'aita. Maka Abdullah bin Ubay mulai merencanakan, ini gara-gara Muhammad, ini gara-gara Rasul yang datang dari Mekah, nah, gitu ya. Lalu itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay Salul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan aktivitas tersebut? Fa'afa anhu Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga perbuatan-perbuatan Abdullah bin Ubay Salul, begitu dia tidak menjadi pengikut dari
tidak menjadi banyak orang Madinah yang mengikuti Abdullah bin Ubay, malah justru dia ikut kepada Nabi Muhammad itulah. Sehingga terjadilah di sini pribadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini akhirnya yang dilakukan apa? Senantiasa menghasut, menfitnah, gitu ya. Sehingga termasuk contoh ketika Rasulullah Muhammad SAW itu difitnah bahwa Aisyah itu adalah telah berbuat serong dengan Sofwan, istri Rasulullah ya, yang bernama Aisyah itu berbuat serong dengan Sofwan ketika itu. Nah ini fitnah-fitnahan yang bersumber dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, termasuk menfitnah berbagai macam, adu domba, macam-macam, ya pura-pura masuk Islam karena banyak pengikut-pengikutnya yang masuk Islam. Dia pun akhirnya terpaksa masuk Islam, akhirnya di bawah kendali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kalah pengikut tadi. Nah, gitu ya. Begitu kalah dengan pengikut itulah makanya ketika itu suatu saat Abdullah bin Ubay pun berkata kepada orang-orang yang berada di kelompoknya ucapan-ucapan yang cukup mungkin cukup kasar ya kalau mungkin kita mendengarnya. Apa yang diucapkan itu, engkau menggemukkan anjingmu lalu dia akan menerkammu. Nah, ini kan omongan-omongan Abdullah bin Ubay yang dikatakan kepada pengikut-pengikut Muhammad yang kebetulan dia orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor dan kebetulan juga orang-orang Muhajirin. Maksudnya adalah yang anjing itu adalah orang-orang Muhajirin karena dia datang ke Madinah, kalau nanti diberi makan, diberi bantuan macam-macam, lalu akan menerkammu. Wah, ide seperti itu memang kayaknya masuk akal. Jadi orang-orang munafik senantiasa menggunakan bagaimana orang-orang muslim pendatang, termasuk khususnya pada waktu itu adalah pendatang, yakni orang-orang muhajirin yang barusan pindah, yang mereka tidak mempunyai rumah, yang mungkin membawa harta juga sedikit karena terusir, nggak punya pekerjaan. Nah, maka muncullah lafaz itu tadi, bagaimana biar mereka semuanya benci kepada orang-orang muhajirin. Padahal ketika itu Abdullah bin Ubay sudah menyatakan masuk Islam. Engkau menggemukkan anjingmu, lalu dia akan menerkammu. Singkat ucapan itu. Akhirnya terdengar di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Begitu terdengar, lalu apa yang dikatakan? Maka Umar pun ketika itu siap untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya saja Abdullah bin Ubay bin Salul. Kita kalau mungkin melihat ya nama Abdullah itu Masya Allah, sudah luar biasa. Pakai surban, kata-katanya indah, terus kemudian bacaan Qur'annya bagus, penampilannya sungguh luar biasa. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Pekerjaannya dia mungkin dia ceramah dari satu tempat ke tempat yang lainnya luar biasa. Tetapi lisannya dia tidak memunculkan sifat sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, malah justru kepengen berusaha untuk membunuh Rasulullah Muhammad SAW dengan ungkapan itu tadi, engkau menggemukkan anjingmu lalu dia akan menerkammu. Nah, lalu akhirnya dalam suatu kesempatan Abdullah bin Ubay ini dihadirkan dalam sidang. Nah, ada Rasulullah, ada beberapa para sahabat di situ di sidang, dan akhirnya dia mengelak. Ya, akhirnya Abdullah bin Ubay ini mengelak. Begitu mengelak, apa yang terjadi akhirnya? Inilah asbabun nuzul dari surah, yakni yang hanya ada 11 ayat yang judulnya tentang surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun. Bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik yang dijelaskan di sini, banyak sekali ya ayat-ayat yang sudah kita pahami. Ciri-ciri orang munafik itu apa saja, terus kemudian mereka yang dilakukan apa saja, sudah sering kita baca, sudah sering kita mungkin dengarkan pula uraiannya. Kami hanya sedikit saja ini mungkin mengulang, mengulang, nanti bisa kita diskusikan untuk tahapan berikutnya lagi. Tapi intinya sebenarnya di sini ya, kalau di dalam surat Al-Munafik ini
Dari ayat yang pertama sampai ketiga ini membahas tentang masalah bagaimana sih pribadi orang-orang munafik ketika mereka semuanya berada di Madinah itu. Pribadinya bagaimana mereka semuanya itu di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Terus kemudian ayat yang keempat itu ternyata mereka bagaimana menghasut ya sehingga orang-orang Islam itu mereka tidak taat kepada Rasulullah, mereka orang Islam keluar dari ajaran yang benar. Nah, itu dengan melalui ayat yang keempat ini penampilan mereka yang sangat-sangat menakjubkan, mungkin dari sisi gayanya, mungkin dari sisi rumahnya, mungkin berbagai macam aksesoris yang sehingga akhirnya orang-orang yang beriman ini akan tergiur mengikuti mereka semuanya. Sedangkan ayat yang kelima dan keenam ini usaha bagaimana kalau orang-orang Islam itu menasihati orang-orang munafik. Allah gambarkan di sini usaha menasihati orang-orang munafik. Nah, sehingga itulah mungkin yang akan kita bahas bersama-sama dalam kesempatan ini. Kembali kepada ayat yang pertama, di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna. Jadi idza hadara majlasaka al munafiquna. Apabila orang-orang munafik itu telah hadir di majelis kamu, ayyuhar rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, qalu, mereka semuanya berkata. Ya, ini ditafsir di sini dijelaskan qalu bi alsinatihim. Mereka betul-betul mengatakan dengan dirinya sendiri, bukan lewat WA, bukan lewat SMS, bukan, tapi mengatakan di hadapan Rasulullah SAW pada waktu itu. Apa yang mereka katakan? Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah sungguh utusan Allah. Ya, Rasulullah Muhammad SAW sudah tiada. Ya, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk orang-orang yang menegakkan nilai-nilai Islam, menegakkan nilai-nilai Al-Qur'an, apa yang diturunkan oleh Allah yang diterangkan oleh Rasulullah melalui sunnah-sunnah Rasulnya, ya, maka masih tetap terus berlangsung. Orang munafik pada zaman Rasulullah mungkin sudah tiada, tetapi generasi-generasi benih-benih kemunafikan sampai kapanpun masih ada. Selama dunia masih ada, maka terus tadi yang disampaikan orang-orang kafir muncul 300 kali, orang-orang mukmin muncul 90-an kali, orang-orang munafik muncul 50 kali. Terus disinilah peperangan antara orang kafir, orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik. Kalau orang-orang mukmin kalah, maka yang berkuasa pasti orang kafir atau orang munafik. Itu sudah sebuah kepastian. Makanya Rasulullah pun juga demikian selama berada di Madinah. Rasulullah dalam posisi ketika dia betul-betul datang, hadir di tempat yang baru, Rasulullah belum mengetahui situasi kondisi perpolitikan di waktu itu, apa yang terjadi. Ternyata di situ sudah ada calon pemimpin yang betul-betul akan diangkat sebentar lagi kalau Rasulullah mungkin nggak datang. Abdullah bin Ubay sudah betul-betul menjadi raja pada waktu itu karena kehebatan dia dalam berpolitik, mungkin dalam menyelesaikan masalah, kekayaannya, penampilannya, omongannya, sudah menjadi raja. Rasulullah memungkinkan akan diterima atau tidak. Namun karena ketika itu belum terjadi, sehingga Rasulullah hadir, malah justru Rasulullah seakan-akan dianggap sesuatu yang betul-betul ditunggu-tunggu kehadirannya. Nah, itulah tadi yang saya ceritakan, Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya menjadi pudar dia, menjadi pudar. Nah, sehingga di sini orang-orang munafik terus akan muncul setiap saat yang mereka tidak menginginkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin hadir di mana saja dan kapan saja. Nah, orang-orang seperti inilah di dalam tafsir ini dijelaskan, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Sehingga dilanjutkan ayatnya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah itu mengetahui sesungguhnya engkau ya Muhammad, ya Nabi Allah
sungguh betul-betul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ada persaingan di awal-awal kehadiran Rasulullah sudah mulai menyingkirkan. Nah, gitu ya, menyingkirkan popularitas dari Abdullah bin Ubay sehingga mulai mengendor. Ya, kepemilikan terhadap dia mulai mengendor. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Di dalam tafsir ini dijelaskan bahwa wallahu yashhadu, sungguh Allah itu mengetahui, menyaksikan innal munafiqina, sungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibuna, sungguh mereka adalah orang-orang yang berdusta. Fima azharuhu min syahadatihim laka, tentang apa saja yang mereka tampakkan dari kesyahadatannya, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Abdullah bin Ubay, ya, tetapi wahalafu alaihi bi'alsinatihim, tetapi mereka hanya bersumpah dengan lisan saja. Wa atmaru al-kufra bihi, sebenarnya hatinya itu adalah kufur. Karena kalah persaingan inilah. Lalu bagaimana kelanjutan dari awal ketika Rasulullah ini masih berada di awal, ya. Turunnya ayat ini berarti Rasulullah bukan di akhir Rasulullah berada di Madinah, tetapi di awal-awal di Madinah. Begitulah orang-orang munafik ketika Rasulullah sudah mulai membangun kekuatan antara umat Islam, ya, antara Muhajirin dan Ansor ketika itu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Rasulullah dengan yang dilakukan membangun masjid, mulai mempersatukan ukhuwah antara umat Islam, Muhajir dan Ansor pada waktu itu. Tetapi itulah terus yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, tidak berhenti di situ, ya, menghasut, menfitnah, sehingga termasuk banyak sekali apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ini memunculkan banyak orang-orang yang mengikuti nasihat dari Abdullah bin Ubay bin Salul pula. Nah, lalu bagaimana biar apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini mantap? Nah, ini di ayat yang kedua Allah menjelaskan, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka ternyata semuanya ittakhadhu aymanahum. Nah, gitu ya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka junnah sebagai tameng, gitu ya, sebagai tameng. Di dalam tafsir dijelaskan, innama ja'alal munafiquna aymanahum allati aqsamuha sutrah wa wiqayah lahum minal mu'akhidatil adab, minal mu'akhidati wal adab. Jadi orang-orang munafik ini menjadikan sumpah-sumpah mereka allati aqsamuha, yang mereka semuanya telah bersumpah dengan sumpah tadi sebagai apa? Sutrah, sebagai pembatas, wa wiqayah, dan penghalang terhadap mereka dari apa? Minal mu'akhidah, dari ancaman berupa siksa, wal adab, dan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sungguh buruk, ya, jelek sekali apa saja yang mereka lakukan. Ya, sehingga di tafsir ini juga dijelaskan wa mana'u anfusahum, mereka mencegah diri mereka sendiri. Wa mana'un nas, dan mereka juga menghalangi manusia an tariqillahil mustaqim, dari jalan-jalan Allah yang lurus. Innahum bi'sa ma kanu ya'malun, sesungguhnya mereka adalah sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Nah, ini sejelek-jelek yang mereka lakukan itu, ya, mereka semuanya. Sehingga di ayat yang ketiga ini, ya, Allah menjelaskan pula zalika bi'annahum amanu, itulah dia sesungguhnya mereka semuanya itu beriman, ya. Zalika li'annahum amanu fiz zahir, itulah sesungguhnya mereka semuanya itu beriman dari sisi zahiriahnya. Summa kafaru, kemudian mereka kufur lagi. Nah, gitu, ya. Summa kafaru fil batin, mereka kufur sebenarnya di dalam batinnya. Fatubi'a ala qulubihim fakhatamallahu ala qulubihim, maka Allah itu mengunci atas hati
mereka fahum la yafqahun, maka mereka semuanya orang-orang yang tidak memahami. Fahum la yafhamuna ma fihi solahahum, maka mereka semuanya tidak memahami tentang kebaikan-kebaikan yang sebenarnya itu adalah merupakan kebaikan buat mereka semuanya sebenarnya. Nah, gitu ya. Sehingga inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya termasuk ketika sungguh ini suatu hal yang luar biasa. Ketika Rasulullah Muhammad SAW peperangan yang di awal kali 2 tahun setelah Rasulullah hijrah, ternyata orang-orang Mekah dengan orang-orang kafir ya Mekah dan orang-orang musyrik, mereka yang jumlahnya ada 1.000 orang dan umat Islam ketika itu jumlahnya masih 300-an. Nah, begitu dalam beberapa sirah nabawiyah dijelaskan. Akhirnya orang-orang kafir Mekah ini berusaha untuk menghancurkan Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Perang. Terjadilah namanya Perang Badar. Ternyata Masya Allah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam yang jumlahnya ketika itu masih hanya 300. Tetapi dengan kekuatan yang sungguh luar biasa ketika itu umat Islam, Rasulullah dan para sahabatnya. Karena kekalahan inilah pada 2 tahun berikutnya lagi, lebih kurang tahun 4 Hijriah. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah, mereka berlatih 2 tahun mengumpulkan tentaranya yang sebanyak mungkin, entah dengan cara bagaimana, harus wajib militer orang kafir dan musyrik, yang penting pokoknya harus. Akhirnya terkumpullah pada waktu itu 3.000 pasukan siap untuk menghancurkan Muhammad, untuk membalas kekalahan di Perang Badar. Kekalahan di Perang Badar. Nah, begitu kekalahan di Perang Badar inilah Rasulullah melihat bahwa mereka mempersiapkan pasukannya ada 3.000 untuk kepingin menghancurkan umat Islam pada waktu itu. Dalam waktu 2 tahun inilah Rasulullah sudah mulai bisa untuk berdakwah sedikit demi sedikit, walaupun ekonominya juga terseok-seok ya, karena masih barusan sebagai pendatang, belum tahu situasi kondisi Madinah kayak apa. Berbeda dengan Indonesia, banyak makanan, tanaman bisa ditanami. Kalau di sana mencari sumber air cukup sulit, terus kemudian belum mempersatukan di antara muhajirin dan ansor, bermasalah nanti untuk ekonominya, bagaimana mengatur yang lain-lainnya, belum menghadapi orang-orang Yahudi, belum menghadapi orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya ternyata begitu dikumpulkan didata, nah, gitu ya, didata di peperangan Uhud, siap kita semuanya berangkat, nah, gitu ya, keluar dari Madinah, dan ketika itulah keluar dari Madinah Rasulullah dengan 1.000 pasukannya. Dengan 1.000 pasukannya, cukup luar biasa, 1.000 pasukannya. Begitu dengan 1.000 pasukannya inilah apa yang terjadi. Dengan adanya 1.000 pasukan yang terjadi inilah akhirnya begitu, katakanlah kalau berangkatnya dari Surabaya sini, akhirnya peperangan akan terjadi katakanlah di daerah Porong misalkan saja, karena orang-orang Mekah juga berangkat, sehingga pertemuannya sehingga di daerah Porong misalkan saja. Begitu berangkat di daerah dari Surabaya sini, begitu berangkat 1.000 orang berangkat, ternyata di Sidoarjo. Si Abdullah bin Ubay bin Salul ini di perjalanan itu ternyata sudah ngebosi. Ya, ngapain harus dijelaskan oleh Allah secara lengkap itu ya di surat Ali Imran itu ya. Ngapain kita ikut sama Muhammad? Ngapain kita harus sibuk-sibuk perang, nanti hanya keuntungan untuk Muhammad saja. Pulang saja kita, pulang saja. Begitu sudah di Sidoarjo, hampir mendekati musuh yang jumlahnya 3.300 orang itu balik. Bayangkan ya. Ini pekerjaan orang munafik. Masya Allah, gimana akhirnya? Rasulullah yang sudah mempersiapkan, ternyata ada 300 orang yang ikut pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata balik betul 300 orang itu. Nggak usah ikut perang. Akhirnya Rasulullah hanya 700 orang. Dan akhirnya Rasulullah mempersiapkan persiapan yang matang.
begitu mereka semuanya balik itu Rasulullah juga cukup kaget. Ya, gitu ya, cukup kaget di dalam hal ini. Ini perbuatan orang-orang munafik ini. Jangan kaget kamu. Nah, gitu ya. Akhirnya tetap mereka semuanya berangkat untuk menuju kepada nilai-nilai kebenaran menghadapi orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, akhirnya terjadilah peperangan. Ternyata awal kali di perang Uhud itulah Rasulullah menang. Hanya dengan 700 melawan 1000. Kalau di sejarah kan beritanya 1000 melawan 3000. Tidak sebenarnya. 700 melawan 700 sahabat Rasulullah melawan. Nah, di ayat 1, 2 dan 3 inilah akhirnya kalau kita melihat ya, ada di ayat Al-Qur'an di sini yang Allah jelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam sebuah ayatnya yang Allah menjelaskan bahwa fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum, nah, gitu ya, qaulan baligho wa kullahum fi anfusihim qaulan baligho. Jadi untuk menghadapi orang-orang munafik inilah ini jurus-jurus yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Fa'arid anhum, maka berpanggilah dari mereka semuanya. Utrukhum, tinggalkan saja. Nah, gitu ya. Wala tu'aqibum fi hadhil marrah. Jangan ikuti lagi ide-ide perilaku mereka orang-orang munafik. Tinggalkan orang-orang munafik. Nah ini ya, kalau kita berada di dalam kancah perpolitikan, tapi kadang-kadang orang-orang munafik masih tetap ada di sekeliling kita. Kalau Rasulullah mengatakan, tinggalkan mereka semuanya. Ide-idenya tinggalkan semuanya mereka. Jangan diikuti mereka semuanya. Wa'idhum. Kalau bisa, beri peringatan pada mereka semuanya bilisanika, dengan lisan kalian, likai la yaf'alu marratan ukhra, biar tidak melakukan perbuatan yang seperti ini lagi. Wa kullahum fi anfusihim qawlan baligho, dan katakan kepada mereka semuanya dalam diri mereka semuanya qawlan baligho. Nah, gitu ya. Apa qawlan baligho? Yakni ada sebuah mungkin ketetapan atau mungkin hitam di atas putih tentang masalah ancaman macam-macam. In fa'altum kada af'al bikum kada. Jika kalian berbuat yang sedemikian, maka aku akan lakukan kepada kamu demikian. Nah, sehingga orang munafik harus ini wa kullahum qalam baligh. Tapi selama ini yang kita lakukan kepada orang munafik itu kita membiarkan. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Allah memberikan penjelasan di sini fa'arid anhum wa'idhum wa kullahum fi anfusihim qaulam baligh. Nah, sehingga inilah ilhadun rahimakumullah, bahwa ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang mereka melakukan hal-hal yang seperti itulah, lalu akhirnya mereka kenyataannya dalam tahap berikutnya lagi ada salah satu anaknya yang bernama Hubab dan Abdullah atau Hubab atau Abdullah itu ya, anaknya. Ternyata malah justru dia yang menjadi pengikut Rasulullah dan ikut perang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kesal dengan bapaknya, sempat dia izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kalau bapakku Abdullah bin Ubay bin Salul itu aku penggal lehernya dan kepalanya aku hadirkan di hadapan engkau. Maka Rasulullah mengatakan jangan. Nah, gitu ya. Udahlah, berbuat baiklah dengan bapak kamu. Nah, Umar pun kadang-kadang juga begitu, mengatakan siap untuk membunuhnya. Tapi dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah tipe-tipe Rasulullah SAW bagaimana memimpin, bagaimana mengemban sebuah amanah Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Saya kira mungkin itu dulu ayat 1-3 ya, bagaimana sikap Rasulullah menghadapi orang-orang munafik yang begitu luar biasa, mengecewakan, sampai menghancurkan, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat tentang nilai-nilai kenapa hal itu terjadi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu berbuat munafik, tiada lain karena ada urusan dunia. Nah, gitu ya. Karena dia mau memimpin, ternyata nggak jadi. Nah, kemunafikan itulah memunculkan orang munafik karena ada unsur dunia yang ingin dilakukannya. Melihat dari sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya kira mungkin begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni, khususnya mengenai latar belakang turunnya
surat Al-Munafikun dengan figur munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul dengan segala macam latar belakangnya dan termasuk aksi-aksi perbuatan-perbuatannya dia, dan tadi disampaikan juga bagaimana sikap Nabi terhadap orang munafik untuk menjadi pelajaran tentunya bagi orang-orang mukmin. Seperti tadi saya katakan saudara sekalian, memang ternyata di dalam Al-Quran penyebutan orang kafir itu yang paling banyak, yaitu sekitar 300-an. Kemudian penyebutan tentang orang yang beriman itu sekitar 90-an. Nah, berikutnya itu penyebutan orang munafik sekitar 50-60-an. Sedangkan penyebutan muslim hanya sedikit, sekitar 30-an. Di samping itu yang lain-lain hanya lebih sedikit, hanya sekitar beberapa kali saja. Jadi memang tantangan yang dihadapi umat Islam itu kafirin pastilah dan munafikin. Itu yang dihadapi orang mukmin. Dan itu sebabnya kalau saudara baca di dalam Al-Quran berbagai kriteria karakter tentang munafik ini sering diungkapkan. Termasuk di dalam surat Al-Mumtahanah itu juga. Bagaimana orang beriman berhadapan dengan orang-orang munafik. Di samping berhadapan dengan para kafirin. Saudara sekalian, silahkan saudara sudah mendengarkan semua untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar atau apapun. Kita ada masih kira-kira 15 menit untuk bisa berdiskusi dengan Ustadz Saroni. Silakan, monggo. Teman-teman yang masih belum membuka audionya, silakan dibuka nih. Soalnya silaturahmi tatap wajah ini termasuk bagian dari ibadah juga. Berkenalan, tidak berkenalan dengan tulisan, tetapi juga ada berkenalan dengan kita tatap wajah ini. Mas Heru, itu kelihatan ternyata Mas Heru itu seperti ini, masih muda, ganteng. Oh, itulah gunanya, ya. Jadi sudah sekalian diperlukan tolong audionya dipakai dan disampaikan. Tadi yang mau bicara ingat saya Pak Kantong, siapa ya yang tadi mau komentar? Mas Yahya juga sudah mulai menampakkan audionya. Tadi siapa yang, kalau saya nggak salah ada yang mau memberikan komentar? Saya dan Pak sekalian, Pak Kanto mau menyampaikan sesuatu? Enggak? Monggo silakan yang lain. Kita langsung saja siapa yang mempunyai pertanyaan atau tambahan atau komentar. Saudara sekalian, jadi ciri yang tadi disampaikan Pak Ustadz Sa'roni itu sangat jelas dan nanti kelihatan. Tetapi di sini ya Pak Sa'roni, kalau dari ayat yang pertama itu, kita lihat ayat yang pertama. Saya kira itu satu proses yang sebetulnya nyata sekali. Orang munafik itu berpura-pura. Aku bersaksi bahwa kamu Muhammad betul-betul Rasulullah. Ya. Tetapi Allah memberikan penjelasan di situ. Mereka itu sebetulnya kadzab, mereka itu adalah bohong. Allah Maha Tahu lah. Allah mengatakan itu di dalam kamu Muhammad kasarnya. Ini salah satu hal yang saya ingin supaya coba di dalam sedikit. Allah di situ juga mengatakan bahwa Allah tahu persis Muhammad, kamu itu adalah Rasulnya. Kamu adalah Rasulullah. Dan mereka itu kadzab. Jadi membandingkan antara pengakuan dari orang munafik bahwa Rasulullah itu adalah Rasulullah dan kesaksian Allah bahwa Muhammad itu Rasulnya. Dan Allah menegaskan sebetulnya mereka itu adalah yang penipu. Jadi dari ayat pertama ini kita itu sebetulnya ujungnya adalah berserah diri pada Allah sepenuhnya. Orang bisa menipu kita, tapi kita insya Allah berserah diri kepada Allah dalam artian Allah Maha Tahu.
Allahumma adzab. Terhadap perilaku, skenario, rekayasa kaum munafik terhadap orang-orang yang pejuang Islam ini. Ini saya kira yang nomor satu tadi yang mungkin belum terungkapkan. Jadi saudara, latar belakang yang tadi disebutkan ujungnya ternyata Abdullah bin Ubay. bin Ubay bin Saul. Nah, ini dari kakeknya itu Saul, Ubay itu adalah bapaknya gitu. Itu ternyata motifnya karena masalah kekuasaan. Motifnya itu masalah kekuasaan. Sangat-sangat tegas tadi disampaikan latar belakangnya. Sebelum Nabi datang ke Madinah, yang dianggap juragan di Madinah itu rencananya adalah Abdullah bin Ubay bin Saul. Begitu Rasulullah datang, berubah pemihak. Jadi kemunafikan itu ternyata salah satu ujungnya yang penting adalah keangkara murkaan terhadap keduniaan. Itu salah satu faktor membuat orang munafik. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, itu yang menurut saya juga tadi tidak disinggung secara detail, bahwa kemunafikan itu, pengakuan bahwa aku beriman kepadamu Muhammad, itu ternyata hanya sebagai perisai, pelindung. Perisai, pelindung diri. Karena banyak orang yang sudah setuju dengan Muhammad, setuju dengan Islam, mengaku beragama Islam. Mereka kalau kafir, waduh terlindas. Mereka kalau kafir tetap dia terlindas. Maka dia kemudian berpura-pura beriman. Jadi dimensi yang kedua adalah dia berlindung. Jadi dia menjadi perisai, itu ayat yang kedua. Jadi kalau saudara ada orang yang kita ya katakanlah identifikasi sepertinya adalah memusuhi Islam tapi dia masih menganggap beriman, tidak mustahil dia itu juga sebetulnya sebagai perisai dia supaya tidak diapa-apakan tuh oleh Nabi. Ya, kenapa? Karena begitu di Madinah itu sudah kekuasaan, sudah majority kekuasaan di tangan orang-orang Islam. Maka banyak penyusup yang kemudian berusaha untuk mendapatkan perlindungan dengan mengaku beragama Islam. Dan ini yang saya kira yang ada di dalam ayat yang kedua. Jadi ada dua motif yang saya yang saya catat di sana yang tadi disampaikan Ustaz Aroni. Motif karena dengki, karena kekuasaan, berebut kekuasaan. Tapi yang kedua juga motif dia menjadi orang Muslim adalah karena dia ingin selamat dirinya. Menjadi perisai supaya tidak diapa-apakan oleh orang Islam. Dan di sini menurut saya saudara sekalian hal-hal yang memang tidak mudah untuk kita bisa pakai di dalam kita menghadapi masyarakat. Monggo silakan kalau ada yang memberikan komentar. Siapa? Masih ada beberapa menit, 5 menit. Pak Ervan lu biasanya. Nah ini nanti direkord itu loh, enggak enak. Enggak enak pakai recording. Loh, iya. Nanti aja. Ini kan kalau tidak direcord, Pak. Ini Orang lain tidak bisa menikmati. Saya mau tanya ya. Ini tapi silakan Pak Irfan, tanyakan. Ini kan ada umpamanya si Fulan A. Ya, itu Fulan betul. B. Yeah. Bertarung dalam satu politik. Tapi pengikutnya ini sama-sama lah, limitnya ini sedikit lah. Pengikutnya si A banyak, ini juga banyak. Tapi tahu-tahu si B ini, si Fulan B ini, terus bergabung dengan A, itu bagaimana? Apakah itu bagaimana itu? Apakah itu termasuk itu tadi? Ya, jadi mohon penjelasan. Ya, baik. Karena ini kan gini, masalahnya itu kan ya memang ada. Kalau umpamanya sing B ngotot gini kan bisa terjadi konflik bentrok dan sebagainya gitu.
Mohon Iya. penjelasan Oh, ini. ini pertanyaannya dan penjabarnya. Nanti Pak Ustadz Sakroni kita daftar aja dulu karena waktunya memang tidak banyak. Jadi Pak Ervan menggambarkan pertarungan nyata perpolitikan di dalam Iya. pemilu misalnya pilkada misalnya gitu nggih. Jadi Iya. ada gitu misalnya A, B dan C. A, B dan C. Ternyata A dan B ini kuat. C-nya ini lemah. Nah, kemudian dia si C ini menggabung aja ke B supaya dia bisa mendapatkan sesuatu kalau si B menang. Karena dia tidak bisa menang kalau bagaimanapun juga kalau dia sendirian. Mungkin itu pertanyaannya. Apakah sikap ini bisa masuk dalam kategori munafik? Nah, saya kira itu kira-kira. Ya, Pak Irfan ya. Ya, gitulah. Ya, kita tidak ngomong nama orang tapi kasus. Enggak. Itu kasus itu, Pak. Kasus. Dan itu iya, Aduh, itu daerah-daerah kan ini, banyak. ini yang menurut saya tidak ada Daerah- masalah. Direkam pun tidak ada masalah, Pak. Ini keilmuan kok. Iya kan? Ya, oke. Jadi monggo sebelum Pak Saroni menjawab, ada yang lain yang ingin menambahkan? Nah, rupanya nggak ada. Monggo Pak Saroni, silakan memberikan tanggapan terhadap kasus yang dibawa oleh Pak Ervan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak hadis ya berkaitan dengan masalah ayat-ayat munafik. Salah satunya adalah hadis di sini ya. Arba'un man kunna fihi kana munafik kharisan. Ada 4 hal di sini yang nanti orang itu disebut sebagai orang-orang munafik gitu ya. Ada 4 hal di sini sehingga orang disebut sebagai orang-orang munafik. Apa itu? Kata Rasulullah Muhammad SAW di sini adalah 1. Wa man kanat fihi khoslah minhunna kanat fihi khoslah minan nifaq hatta yada'ha. Jadi barang siapa yang dia ada salah satu hal saja di situ, nah gitu ya, dia yang itu ada di dalam dirinya, maka dia termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Khosratu minan nifaq, ya. Jadi bagian dari orang-orang munafik itu 1, idza utumina khana. Apabila dia diberi amanah ternyata dia berkhianat. Ya, diberi amanah ternyata berkhianat. Wis aku wakilono. Nah, ya. Kalau seharusnya menjadi wakil, dia akan mewakili. Seharusnya ya, mewakili dari yang diwakili. Kalau yang diwakili, udahlah aku nanti ingin kalau engkau wakili, setidak-tidaknya pekerjaanku akan enak. Kehidupan keluargaku akan nyaman. Rakyat ini akan semakin makmur. Nah, gitu ya. Tapi begitu dia menjadi wakil, dia ternyata berkhianat. Nah, begini ya. Ternyata hanya dirinya sendiri yang kaya. Rakyatnya yang dulu menjagokan dia yang akan mewakili aspirasi biar menjadi hidupnya semakin makmur, ternyata yang makmur hanya sendiri saja. Itu kalau terjadi begitu, maka itu termasuk idza utumina khana. Apabila dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba, ngomongnya dulu itu janjinya begini-begini, gitu ya. Ngomongnya A ternyata B. Oh, ini enggak ada ini sebenarnya. Ternyata ada sebenarnya. Apabila ngomong dia dusta. Wa idza ahada ghadara, apabila berjanji ternyata dia godaro, gitu ya. Godaro itu dia berdusta, berjanji tetapi diingkarinya. Sedangkan terakhir adalah wa idza khosoma fajaro, dan apabila ada sebuah pertikaian atau sesuatu yang menjadikan pertengkaran, perdebatan, dia melakukan perbuatan dosa. Muttafaq alaih. Nah, ya. Sehingga ini disebut namanya khianat itu ada apabila ada 4 hal ini. Ya, ada 4 hal ini. Tetapi kalau misalnya tadi seperti sebuah perdagangan, misalnya sebuah perdagangan, nggak ada kaitannya, ini si A ini biasanya beli di A, sekarang kok beli di B sekarang ya. Ini selama tidak ada perjanjian,
sampai kapanpun terjadi, karena dulu kamu membantu kepada saya akan membeli di tempat kamu. Selama tidak ada tulis-menulis tentang masalah itu, maka itu tidak disebut sebagai munafik. Tetapi selama ada 4 hal unsur ini, kaitannya dengan apa saja, apakah itu berkaitan dengan masalah mungkin perpolitikan, ataukah berkaitan dengan perdagangan, atau hanya kebiasaan kesehari-hari, ada 4 hal ini, berarti itu termasuk ciri-ciri munafik. Wallahu alam, ini tadi yang diceritakan tentang masalah apa. Selama ada unsur 4 hal ini, berarti apa yang dilakukan kedua-duanya berarti termasuk unsur munafik. Nah, gitu ya. Saya kira mungkin begitu. Ya, oke. Wallahu alam. Waktunya hampir habis, jadi atau sudah lewat dari jam 10. Nanti saudara sekalian, dua ahad lagi kita meneruskan ini. Jadi Pak Irfan boleh meneruskan pertanyaannya atau siapapun, karena ini masih menarik sekali. Tadi ada 4 ciri yang dikatakan merupakan ciri munafik di dalam proses pergaulan kita bisa melihat. Kalau banyak orang itu berkhianat terhadap janji, banyak orang itu dusta, banyak dia itu kemudian tidak amanah. Saya bilang itu ciri-ciri yang tadi disebutkan, dan kalau pada waktu ada pertikaian, dia kemudian berbuat tidak adil, melakukan pelanggaran, melakukan kezaliman, memihak sesuatu yang salah. Jadi ini ciri-ciri yang tadi disampaikan itu bisa terdapat di sekitar kita. Dan kita tidak boleh ragu dan kita harus tegas. Kalau kita sudah berhadapan dengan orang yang kita curigai munafik, ya tadi itu sebaiknya kamu hindari. Kamu berbisnis dengan mereka silakan seperlunya. Setelah itu jangan berkawan dengan mereka. Itu dalam ayat-ayat lain dikatakan, jangan berkawan dengan munafik. Dalam artian jangan membergantungkan diri kepada orang munafik. Kalau ada permasalahan ya kita selesaikan seperlunya, dan setelah itu selesai. Kita harus berkawan, bersahabat dengan sesama mukmin. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak sampai pada tadi yang disebutkan oleh Ustaz Sa'roni, ada orang yang munafik mengkhianati kita kemudian kita membunuhnya, tidaklah. Tidak sampai ke situ. Ya kan? Tidak sampai itu. Abdullah tadi bin Ubay bin Salul itu tidak dibunuh oleh Umar, tidak dibunuh oleh orang Islam, tapi otomatis semuanya sudah menganggap mereka biarkanlah Pak Ali, biarkanlah mereka. Itu yang tadi ada 3 sikap, dan sikap tadi itu qaulan apa itu? Qaulan baligho. Qaulan baligho, omongan yang tegas. Qaulan baligho kepada orang mukmin, orang munafik. Sudah sekalian, nanti masih kita bicarakan lagi sikap-sikap kepada munafik, dan tadi sudah disampaikan kita sungguh banyak mendapatkan manfaat dengan membaca Al-Qur'an ini. Jadi kita berislam, saudara, jangan katanya orang. Mari kita masuk kepada Al-Qur'annya itu sendiri. Masuk kepada wahyu itu sendiri. Insya Allah kita selamat. Kalau tidak, kita akan penuh dengan kebimbangan dan tidak pastian. Mari kita tutup. Sudah Ustaz Sa'roni, silakan disampaikan penutup dan berdoa, mendoakan. Sampai kita nanti ketemu lagi. Silakan Ustaz Sa'roni. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga aja perjuangan kita untuk bersama hadir, kita bersilaturahim, bahwa kita bersama-sama dalam taklim majlis yang kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga kita semuanya di rumah kita masing-masing berusaha untuk mencahayai rumah kita dengan Al-Qur'an. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga aja semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kepada kita semuanya semoga aja umur panjang yang barokah. Semoga aja semuanya rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya barokah. Semoga aja dengan hadir kita di majelis taklim ini menjadikan kita juga anak-anak kita semuanya anak-anak yang barokah. Amin. 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 Ya, sehingga anak-anak menjadi soleh dan solihah. Saya kira mungkin begitu dulu. Semoga aja Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hidayahnya, sehingga kita menjadi sosok seorang muslim yang kafah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma amin. Saya kira begitu dulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.